Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal kenalan lebih dekat sama seorang tokoh yang gagasannya, sadar nggak sadar, lagi kita nikmati sekarang juga. Yup, setiap kali kita masuk ruang kelas, kita sebenarnya lagi ngelihat warisan dari dia. Inilah Santo Yohanes Baptista de la Salle, Bapak Pendidikan Modern. Langsung aja kita mulai. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya sekolah kita tuh bentuknya kayak sekarang? Kenapa ada kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kenapa guru ngajar di depan, murid-murid duduk rapi, suasananya tenang? Nah, semua hal yang kita anggap biasa banget ini, ternyata dulunya itu sebuah revolusi loh, yang dimulai oleh satu orang ratusan tahun yang lalu. Namanya Yohanes Baptista de la Salle. Biar kita benar-benar paham seberapa revolusioner ide-ide de la Salle, kita harus mundur jauh ke belakang, ke Prancis di abad ke-17. Wah, ini dunia yang beda banget deh. Ada jurang yang dalam banget antara orang kaya dan orang miskin, terutama soal yang namanya pendidikan. Nah, de la Salle ini lahirnya beruntung banget, tepatnya tanggal 30 April 1651 di Reims, Prancis. Keluarganya itu bangsawan, kaya raya, dan dikenal soleh. Jadi kalau dilihat-lihat, jalan hidupnya tuh kayaknya udah ditakdirkan buat nyaman, terhormat, dan ya mulus-mulus aja. Kondisi zaman itu tuh timpang banget. Di satu sisi, buat para bangsawan kayak keluarganya de la Salle, pendidikan itu gampang banget didapat. Kualitasnya terbaik, diajarinnya pakai bahasa Latin, keren deh pokoknya. Tapi, di sisi lain, buat mayoritas rakyat biasa, aduh, mereka itu miskin, terlupakan. Jangankan sekolah bagus, bisa sekolah aja itu udah kemewahan yang nggak kebayang. Tapi, hidupnya yang kelihatannya udah enak dan lurus-lurus aja itu, tiba-tiba belok tajam. Justru sebuah tragedi keluarga yang jadi titik balik hidupnya, yang akhirnya ngebawa dia ke panggilan sejatinya. Bayangin deh, pas dia lagi serius-seriusnya belajar buat jadi imam, sebuah musibah datang. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Tiba-tiba, de la Salle yang harusnya fokus sama urusan rohani, terpaksa harus pulang, ninggalin seminari, dan ngambil alih tanggung jawab buat ngurusin adik-adiknya. Semua rencananya, ya bisa dibilang buyar. Justru karena tanggung jawab baru inilah matanya jadi kebuka lebar. Dia jadi lihat langsung gimana nasib anak-anak miskin di sekitarnya. Nggak ada harapan, nggak ada masa depan, ya karena nggak ada pendidikan. Nah, dari situ hatinya tergerak. Bukan cuma kasihan, tapi dia benar-benar ngerasa, saya harus berbuat sesuatu. Dari tekad kuat inilah revolusi dimulai. De la Salle itu nggak cuma sekadar bikin sekolah loh, dia mengubah total konsep tentang gimana sekolah seharusnya berjalan. Dia merevolusi ruang kelas itu sendiri. Inovasinya ini benar-benar mengubah permainan. Pertama, dia mulai ngajar pakai bahasa Prancis, bahasa yang dimengerti semua orang, bukan bahasa Latin yang cuma dimengerti kaum elit. Ini aja udah terobosan besar. Terus, dia yang bikin sistem kelas, murid dikelompokin berdasarkan kemampuannya. Sesuatu yang sekarang kita anggap wajar banget kan? Dia juga nerapin disiplin dan suasana tenang biar belajar efektif. Dan yang paling penting, dia bikin sebuah kelompok khusus buat jadi guru-guru yang berdedikasi. Jadi, apa sih kongregasi bruder-bruder sekolah Kristiani itu? Ini nih pondasi dari semua visinya. De la Salle sadar, bikin sekolah aja nggak cukup. Dia butuh guru-guru yang punya komitmen dan misi yang sama. Makanya, dia mendirikan Ordo ini yang tujuannya spesifik banget, nyediain pendidikan gratis dan berkualitas buat anak-anak yang nggak mampu. Ya, namanya juga bikin perubahan besar, ya pasti nggak gampang dong. Ide-ide de la Salle yang super baru ini dapat banyak banget tantangan. Perjalanannya sebagai pelopor itu penuh sama yang namanya kesulitan. Rintangannya datang dari mana-mana. Ordo barunya ditentang sama pihak-pihak yang udah mapan. Ditambah lagi kondisi fisiknya sendiri juga rapuh. Dia kena asma dan radang sendi kronis, jadi hampir setiap hari dia ngerasain sakit. Tapi yang luar biasa, dia nggak pernah sekalipun manjain dirinya atau nyerah gara-gara semua penderitaan itu. Semangatnya terus menyala. Meskipun hidupnya penuh perjuangan, semua itu nggak sia-sia. Justru setelah beliau wafat, warisannya makin hidup dan berkembang. Akhirnya dunia pun mengakui betapa besarnya kontribusi de la Salle. Yohanes Baptista de la Salle meninggal dunia pada 7 April 1719 di usianya yang ke-68 tahun. Dan yang sangat simbolis, hari itu adalah hari Jumat Agung. Sebuah akhir yang pas banget ya buat seseorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani orang lain, terutama mereka yang paling tersisih. Pengakuan resmi atas karyanya yang luar biasa ini datang bertahap. Di tahun 1888, gereja memberinya gelar Beato. Lalu di tahun 1900, dia diangkat menjadi Santo.
Puncaknya, pada tahun 1950, Paus Pius XII memberinya gelar yang paling pas menggambarkan hidupnya, Santo Pelindung Para Pengajar di seluruh dunia. Makanya, nggak heran kan kalau sampai sekarang bahkan di luar lingkup agama, dia dikenal dengan gelar ini, Bapak Pendidikan Modern. Kenapa? Karena setiap ruang kelas yang teratur, setiap kurikulum, setiap guru yang berdedikasi, semuanya itu punya jejak warisan dari beliau. Jadi intinya begini, kisah seorang bangsawan yang hatinya terketuk melihat penderitaan orang miskin ini benar-benar mengubah dunia. Dia mengambil pendidikan yang tadinya eksklusif, mahal, dan cuma buat segelintir orang, lalu dia membukanya lebar-lebar untuk semua orang. Karyanya mengubah wajah pendidikan selamanya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau De La Salle adalah inovator di zamannya yang berani melihat masalah dan nekat bertindak, pertanyaannya adalah, siapa De La Salle di zaman kita sekarang? Siapa orang-orang yang lagi berjuang merevolusi pendidikan untuk generasi kita dan generasi mendatang? Coba kita pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.